Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Cahyani. Saya dari Universitas Teknokrat Indonesia, Program Studi Sistem Informasi. Video kali ini saya akan menjelaskan mengapa ETL penting dalam data warehouse. Definisi ETL merupakan singkatan dari Extract, Transform, Load. ETL adalah metode integrasi data yang fokus pada 3 langkah dalam memadukan data dari berbagai sumber. Penggunaan ETL umum untuk membangun data warehouse. Mengapa ETL penting? Setidaknya terdapat 4 keuntungan yang bisa didapatkan dari penggunaan ETL. Berikut penjelasannya. Yang pertama, efisien waktu. ETL memberikan efisien waktu karena memungkinkan proses mengumpulkan, mengubah, dan konsolidasi data secara otomatis. Jadi ETL dapat membantu menghemat banyak waktu dan tenaga karena Anda tidak perlu mengimpor data secara manual. Dan yang kedua yaitu menangani data kompleks dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, semakin besar dan kompleks pula data bisnis yang harus Anda kelola. Sebagai contoh, perusahaan Anda bisa berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan data dari 3 negara berbagai dengan nama produk, ID, pelanggan, alamat, dan berbagai perbedaan data lainnya. Dengan ETL, Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk menghemat data sepanjang hari karena ETL menyederhanakan tugas pembersihan data. Yang ketiga yaitu meminimalisir probabilitas kesalahan. Masalah besar bisa muncul akibat sedikit kesalahan saja pada tahap awal pengolahan data. Pasalnya, satu kesalahan bisa mengarah ke kesalahan lain dan akhirnya menumpuk. Salah memasukkan data penjualan misalnya dapat membantu seluruh perhitungan Anda bisa salah. ETL juga mengautomasi beberapa bagian dalam proses data, mengurangi inventarisasi manual, dan menurunkan kemungkinan kesalahan. Yang keempat yaitu meningkatkan kecerdasan bisnis dan ROI, yaitu ETL membantu mengoptimalkan tata kelola data bisnis Anda. Dan Anda juga bisa mendapatkan data yang berkualitas tinggi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Hal ini juga pada akhirnya dapat membantu meningkatkan ROI, yakni jumlah persentase profit yang bisa diperoleh dari kotor saat investasi. Dan ada extraction, yaitu pada langkah ini data diekstraksi dari sistem sumber ke staging area. Transformasi data jika ada dilakukan di staging area agar kinerja sistem sumber tidak menurun. Data warehouse biasanya menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, termasuk basis dan operasional, spreadsheet, data dari sistem eksternal, dan lainnya. ETL memungkinkan pengambilan data dari berbagai sumber. Mengekstrak hanya informasi yang diperlukan, menghilangkan data redundant atau tidak relevan. Contohnya SQL, queries, API, calls, dan lain-lain. Yang pertama yaitu SQL queries, yaitu penjelasan ekstraksi data penggunaan bahasa query SQL dari basis data relasional. Ini dapat mencakup pengambilan seluruh tabel atau subset data berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya yaitu select from, employees, where, department. Yang kedua yaitu ada penjelasan mengambil data dari sumber eksternal melalui pemanggilan API, yaitu application programming interface. Banyak aplikasi dan layanan web yang menyediakan API untuk mengakses dan mendapatkan data mereka. Contohnya yaitu import request dan response request atau get URL, data respond atau JSON. File transfer, penjelasannya data dapat diekstrak dari file teks, spreadsheet, atau format file lainnya. Proses ini melibatkan transfer file dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contohnya yaitu mengimpor data dari file CSV ke dalam sistem. Chart data capture, penjelasan melibatkan identifikasi dan ekstraksi data yang Anda telah mengalami perubahan sejak ekstraksi sebelumnya. Ini membantu dalam menangani pembaruan dan instrumental. Contohnya yaitu menyimpan timestamp ketika data terakhir kali diambil dan hanya mengekstrak data yang telah berubah sejak waktu tersebut. Yaitu web scraping. Penjelasannya yaitu pengambilan data dari halaman web dengan menggunakan bot atau script untuk mengekstrak
informasi atau HTML atau struktur data lainnya. Contohnya yaitu mengekstrak harga produk atau situs. Yaitu ada database replication. Database replication atau replikasi basis data ke server lain untuk tujuan ekstraksi. Ini umumnya digunakan untuk mendukung analisis dan pelaporan di lingkungan analik terpisah. Contohnya yaitu mereplikasi data dari basis data produksi ke basis data analitik. Metode ekstraksi yang dipilih tergantung pada sumber data, kebutuhan bisnis, dan kompleksitas sistem informasi yang digunakan. Kombinasi berbagai metode seringkali diperlukan untuk mengatasi kebutuhan ekstraksi data yang beragam. Yang kedua yaitu proses transformasi data. Transformasi data adalah tahap kedua dalam proses ETL di mana data yang telah diekstrak dari sumber diproses dan diubah menjadi format yang sesuai untuk analisis atau penyimpanan. Proses transformasi melibatkan berbagai tugas termasuk pembersihan data, normalisasi, penggabungan data, dan berbagai operasi isinya untuk data dan memastikan kualitas dari berbagai integritas data. Pembersihan data. Penjelasannya, pembersihan data yaitu adalah proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data seperti nilai yang hilang atau tidak valid, duplikasi, atau format yang tidak sesuai. Contoh kasusnya yaitu pada data pelanggan terdapat entry dengan alamat email yang tidak valid. Proses pembersihan akan mengidentifikasi dan memperbaiki atau menghapus entry tersebut. Normalisasi. Penjelasan normalisasi melibatkan struktur data untuk mengurangi redundansi dan dependensi data. Ini dapat melibatkan pembagian data ke dalam tabel terpisah atau penggunaan kunci asing untuk menghubungkannya. Contoh kasus, struktur data pelanggan dapat dinormalisasi dengan memisahkan informasi kontak dari informasi akun untuk mengurangi redundansi. Transformasi lainnya yaitu proses transformasi juga melibatkan operasi matematis, logis, atau perubahan format data atau memenuhi persyaratan analisis atau penyimpanan data yang diinginkan. Contoh kasus, menghitung total pembelian dari data penjualan dengan mengalihkan harga dengan jumlah barang. Loading yang ketiga yaitu loading. Jenis jelaskan dan berikut adalah langkah-langkah tahap dari loading. Contoh penjelasan langkah-langkah tahap loading adalah langkah terakhir dalam proses ETL di mana data yang telah diekstrak dan diubah dipindahkan ke dalam data warehouse, disimpan dan diakses. Langkah-langkah dalam tahap loading mencakup yaitu yang pertama, persiapan data. Data yang telah diolah dalam tahap transformasi dipersiapkan untuk dimuat. Ini melibatkan peraturan format data, penanganan nilai-nilai nol, dan persiapan lainnya agar sesuai dengan skema penyimpanan data warehouse. Pemilihan metode loading. Pemilihan metode loading dapat dilakukan secara penuh, full float, sebagian instrumental load, atau menggunakan teknik lain bergantung pada kebutuhan dan ukuran data. C yaitu penggunaan sistem manajemen database atau DBMS. Data dimuat ke dalam data warehouse menggunakan perintah SQL atau antarmuka program aplikasi yang disediakan dalam sistem manajemen database data warehouse. Yang D, peraturan indeks dan kunci. Setelah data dimuat, indeks dan kunci dibuat atau diperbarui untuk memastikan kinerja query yang optimal pada data warehouse. Proses penyimpanan dalam data warehouse. Data yang telah diolah dimuat ke dalam data warehouse dengan memperhatikan skema yang telah ditentukan. Data warehouse seringkali menggunakan model bintang atau salju untuk menyimpan data. Dalam model bintang terdapat tabel fakta yang berisi data dan inti, tabel dimensi yang berisi informasi terkait. Model salju melibatkan normalisasi lebih lanjut pada tabel dimensi. Contoh tools atau platform yaitu beberapa tools atau platform yang sering digunakan untuk tahap loading dalam ETL. Apache Navy, alat open source untuk mengoptimalkan alur data di seluruh sistem informasi. Apache Kafka, platform streaming yang dapat digunakan untuk mengelola aliran data secara real time.
Microsoft SQL Server Integration Service, alat ETL dari Microsoft transformasi dan pemuatan data di lingkungan SQL Server. Yang dia itu ada talent, platform integrasi, dan open source yang menyediakan alat untuk ETL dan integrasi data lainnya. Information Power Center, solusi komersial yang menyediakan fitur lengkap untuk manajemen data dan integrasi. Studi kasus ETL, implementasi ETL di Netflix. Latar belakang Netflix sebagai penyedia layanan streaming global memiliki volume data yang besar terkait dengan preferensi pengguna, penonton, dan konten. Untuk mengelola data ini secara efisien, Netflix juga mengimplementasikan proses ETL yang canggih. Penerapan ETL di Netflix. Yang pertama yaitu ada ekstrak. Netflix mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk aktivitas penonton, ulasan preferensi konten. Ini mencakup data dari aplikasi seluler, situs web, dan perangkat streaming. Yang kedua yaitu transformasi. Setelah data diekstrak, Netflix melakukan transformasi untuk mengkombinasi, membersihkan, dan mengenali pola dalam data. Misalnya data penonton individu dapat dihubungkan dengan preferensi mereka untuk menyusun profil yang lebih akurat. Yang ketiga yaitu ada load, data yang telah dimuat dalam data warehouse yaitu analisis lebih lanjut. Netflix juga menggunakan data warehouse dan scalabilitas yang untuk menyimpan dan menyajikan data warehouse dengan efisien. Dan ada pun hasil konkret, yaitu yang pertama adalah rekomendasi konten yang lebih akurat. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, Netflix dapat memberikan rekomendasi konten yang lebih akurat kepada pengguna. Proses ETL mempermainkan peran kunci untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang preferensi individu. Yang kedua yaitu analisis data operasional. Netflix menggunakan data yang diekstrak dan diolah untuk memahami perilaku pengguna, kinerja konten, dan tren pasar. Ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait investasi konten baru. Profesionalisasi layanan dan pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu ada pemantauan kinerja sistem. ETL juga digunakan untuk memantau kinerja sistem dan memastikan bahwa layanan streaming berjalan lancar. Analisis data real time menggunakan Netflix mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Dengan implementasi ETL yang efisien, Netflix juga dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna, meningkatkan referensi pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih informasional. Studi khusus ini mencerminkan bagaimana ETL dapat menjadi elemen yang penting dalam kesuksesan perusahaan yang menghadapi kompleksitas data peningkat tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pentingnya ETL dalam konteks data warehouse. ETL ekstrak atau transform load adalah proses kunci dalam pengelolaan data dalam skala besar. Dan ekstraksi melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber, transformasi proses, dan memberikan data. Sedangkan pemuatan melibatkan penyimpanan data yang telah diolah ke dalam data warehouse. Yang kedua yaitu implementasi ETL pada kasus Netflix. Netflix menggunakan ETL dan mengelola volume besar data penggunaan dan konten. Proses ETL memungkinkan Netflix memberikan rekomendasi konten yang lebih akurat, menganalisis data operasional, dan membantu kinerja sistem. Manfaat konkret dan dari implementasi ETL, rekomendasi konten yang lebih akurat, pemahaman mendalam tentang perilaku pengguna, dan analisis data operasional yang mendukung pengambilan keputusan strategis.